Badi'ah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih. Kemarin kita masih dalam pembahasan bab rukun-rukun sholat, babu arkanus sholati, bab menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Arkanuha salah satu asyarah rukun sholat. Kalau di kitab ini, di kitab Dadul Badi'ah 13. Kalau kitab yang sebelumnya, kitab Safinatun Najah 17. Kalau di sini 13. Al-awalu ini kemarin sudah. Yang pertama an-niyatu, niat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Ini udah dijelaskan. Wasani al-qiyamu bil fardi. Yang kedua, rukun sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Kecuali bagi yang tidak mampu, boleh sambil duduk atau sambil berbaring. Tapi kalau sholat sunnah mah bebas. Walaupun kuat berdiri, pengen sambil duduk sah, boleh. Hanya pahalanya dikurangi. Kemudian nomor 3, wasalisu takbiratul ihram. Rukun sholat nomor 3 yaitu takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Nah, itu disebut takbiratul ihram, rukun sholat nomor 3. Dan ingat-ingat jamaah ya, niat itu kita lakukan ketika takbiratul ihram. Walaupun tadi niat itu nomor 1, takbiratul ihram nomor 3. Tapi ingat, nanti dalam prakteknya niat itu dilaksanakannya ketika kita takbiratul ihram. Jadi mulut baca takbir, hatinya niat. Ini jangan sampai salah lagi ya. Jadi ketika takbir Allah, nah di hati niat. Mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Sholli fardul isya'i arba rakaatin mustaqbilal kiblati, ada makmuman misalnya lillahi ta'ala gitu ya. Beres niat di hati, baru takbirnya beresin Hu akbar. Nah gitu ya. Jadi kalau niat di hati belum beres, takbirnya panjangin aja nggak apa-apa. Allah nggak apa-apa gitu ya. Itu ingat-ingat jangan sampai salah lagi ya, praktek atau waktu pelaksanaan niat dalam sholat. Kemudian baca Allahu Akbar, karena ini rukun, jangan sampai salah. Baca Allahu Akbarnya, jangan A-nya dipanjangin, bar-nya dipanjangin. Nah, jangan gitu ya. Jadi harus benar tajwid dan makhorijul hurufnya, gitu ya. Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Jangan salah bacanya, karena itu rukun qauli, takbiratul ihram. Kemudian warabi'u, rukun sholat nomor 4, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Rukun sholat yang keempat membaca Al-Fatihah ya. Kemudian perhatikan juga, menurut mazhab Imam Syafi'i, bismillah termasuk ayat dari Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i ya. Tapi kalau mazhab yang lain mah bukan. Jadi nggak baca bismillah juga boleh. Tapi kalau kita yang menganut mazhab Syafi'i, wajib baca bismillah, karena bismillah termasuk surah Al-Fatihah ya. Nah, ini juga sama ya. Karena Al-Fatihah termasuk rukun qauli, maka bacaannya harus benar. Mahrojnya, tajwidnya harus benar. Bacaan Fatihah ya. Kemudian kemarin udah dibahas, apabila kita sholatnya masbuk kemarin itu ya, itu udah dibahas beberapa gambaran ketika kita sholat masbuk atau di rakaat kedua, ketiga, bagaimana kalau kita belum beres membaca Fatihah. Itu kemarin udah ya. Piqiyamin kulli rakaatan wal masbuk yatahammalaha anhu al imam in kana ahlan litahammul.
Wa yajibu tartibul Fatihah. Dalam Fatihah juga harus tartib, urutan ayatnya, nggak boleh diuclak-aclok, berarti ya berurutan bacanya. Ayat 1, ayat 2 sampai ayat terakhir harus tartib. Wa mualatuha, kemudian harus terus menerus. Nah, nggak boleh baca Fatihah terhenti, nggak boleh ya. Harus mualah, harus terus menerus, nggak boleh berhenti ya, nggak boleh. Kecuali berhentinya napas, narik napas doang, nggak apa-apa. Tapi kalau berhentinya lama batal, nggak boleh ya. Atau kayak tadi waktu saya sholat maghrib barusan imam, saya suka ada agak mau ini ya, mau sendawa gitu. Nah ini suka rada susah. Nah ngeluarin dulu biar sendawa dulu. Nah itu nggak apa-apa, itu nggak membatalkan baca Fatihah gitu ya, karena ada darurat gitu ya. Tapi kalau disengaja diem dulu gitu nggak boleh, karena harus mualah, harus terus menerus, nggak boleh diselang, nggak boleh diem. Kemudian wa tajwidu hurufiha, tajwidnya harus benar, tajwid Fatihahnya. Wa mura'atu tasdidatiha, menjaga tasdid al-Fatihah, tasdidnya juga jangan sampai salah. Kalau dalam tajwid, tasdid itu dibacanya ditahan ya. Kalau ada tasdid, ada sidah, maka bacaannya harus ditahan. Ar-Rahman gitu ya, jangan Ar-Rahman atau iya, jangan iya, nah gitu ya. Nah itu tasdidnya juga harus diperhatikan, dibaca tasdid di dalam Al-Fatihah. Waman ajaja, bagaimana kalau ada orang nggak bisa baca Fatihah? Nah ini nih ya, mungkin ini mu'alaf, dia baru masuk Islam gitu ya, belum hafal Fatihahnya. Nah ini gimana nih bagi yang nggak hafal Fatihah? Qoro'a badalaha sab'a ayatin, maka katanya ganti aja sama 7 ayat dari Al-Quran. Apa nih dia yang hafal? Oh hafalnya cuman Yasin doang. Yasin itu kan gampang, itu alif lam mim itu kan 1 ayat. Udah aja kalau hafalnya Yasin, Yasin baca aja 7 kali. Yasin kan Al-Fatihah 7 ayat, maka digantinya yaitu, atau ayat apa sajalah 7 ayat aja gitu ya, bagi yang belum hafal Fatihah. Ini gambarannya kalau mu'alaf mungkin ya. Fa'in ajajanil Quran, nah ini mah nggak bisa, emang belum hafal ayat Quran yang mana juga nggak bisa, orang baru masuk Islam gitu ya. Ini gimana nih baca Fatihahnya? Maka katanya ata bisab'ati anwa'in minaz zikri, gantinya make zikir aja, 7 zikir yang ia bisa, katanya begitu ya. Zikir apa aja lah, misalnya baca subhanallah gitu ya, atau baca alhamdulillah, apa aja lah yang bisa 7 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Pokoknya yang zikir dia bisa baca 7 kali gitu ya. Kalau nggak bisa baca ayat Quran. Pain aja ani zikri. Emang ini mah zikirnya kagak bisa, emang baru masuk Islam, ini mah orang Cina baru masuk Islam, nggak bisa subhanallah, nggak bisa, diajarin gak susah, nggak bisa. Terus gimana ganti Fatihahnya? Wakopa sakitan bikodriha, udah aja diem seukuran baca Fatihah, gitu aja katanya ya. Udah nggak usah baca apa-apa, katanya diem aja, udah diem. Baca Fatihah itu biasanya berapa menit? 1 menit misalnya, udah dia diem seukuran 1 menit gitu ya, udah nggak usah baca apa-apa katanya. Wala ya tarojjama anha, dan jangan diterjemahkan, nggak boleh Al-Fatihahnya diterjemahkan. Mungkin kalau baca Arabnya dia kagak bisa, tapi kalau baca terjemahnya kan Indonesia dia bisa tuh ya, segala puji bagi Allah gitu. Itu mah nggak boleh lagi baca Fatihah, katanya jangan pakai terjemah, udah diem aja katanya. Jangan lagi sholat segala puji bagi Allah yang maha pengasih, jangan ya, jadi batal itu malah ya, jadi batal malahan, karena dia berarti membaca bacaan yang bukan bacaan sholat nantinya ya. Jadi nggak usah diterjemahin katanya. Kalau udah kagak bisa mah diem aja dah katanya. Wa sunnatu ayyaqra'a suratan aw syai'an minal Qur'an. Kemudian sunatnya
Setelah baca Fatihah sunat membaca surat. Biasa habis baca Fatihah kita baca surat. Sunat ini ya, hukumnya sunnah. Enggak baca nggak apa-apa, tapi sunnah harus dibaca juga ya. Kemudian perhatikan, baca surat di Al-Fatihah ini para ulama menjelaskan tata caranya. Baca surat yang pertama kan di rakaat 1 dan 2 ya. Ya sunnah baca surat itu ya. Rakaat yang pertama surat yang juznya di atas, Atau kalau juz amma ya, juz amma. Contohnya gini aja dah. Rakaat pertama bacanya Al-Falaq. Rakaat kedua baru An-Nas. Itu ya urutannya ya. Jangan rakaat pertama An-Nas, rakaat keduanya Al-Falaq. Terbalik gitu mah ya. Enggak dapat abdol nantinya. Atau begini, rakaat pertama amma yatasaalun, misalnya gitu ya, An-Naba. Nah, rakaat keduanya kulhu. Nah, boleh. Yang penting pokoknya yang rakaat pertamanya yang juz yang awalan gitu ya. Itu tata cara urutan membaca suratnya. Kemudian dalam baca surat, lebih afdol baca satu surat apa baca beberapa ayat? Nah, ini yang suka baca ayat Quran ya kalau lagi sholat ya. Baca ayat Quran Al-Baqarah misalnya kan begitu ya. Nah, lebih utama baca beberapa ayat Al-Baqarah atau Al-Imran atau satu surat kulhu misalnya, atau in atoina tapi full. Secara abdol ya, secara abdol. Abdolan mana? Abdolan baca surat full. Kalau pahala ya, kalau dia baca Al-Baqarah 3 lembar pahalanya gedean itu mungkin ya. Pahalanya gedean itu ya, karena kalau Inna Atoina kan cuma 3 ayat, pendek banget. Jadi pahalanya jangan dibandingin sama yang 3 ayat. Tetap aja kalau dia bacanya Al-Baqarah 3 lembar mah ya banyakan itu pahalanya, tapi nggak dapat keutamaan, nggak dapat pahala abdol gitu ya. Nggak dapat pahala. Kecuali baca Al-Baqarahnya satu surat, wah itu mah pahalanya gede, abdolnya juga dapat itu mah ya. Tapi kalau jadi imam dalam hadis ya kata Nabi nggak boleh lama-lama kan gitu ya, nggak boleh kalau jadi imam mah lama-lama. Jangan baca surat yang panjang-panjang, nggak boleh katanya. Kalau cepet-cepet mah nggak ada larangan ya. Dalam hadis Nabi nggak pernah ngelarang orang sholat cepet-cepet, nggak ada. Tapi sahabat ditegur sama Nabi ketika sholatnya terlalu lama. Itu mau ditegur, ada hadisnya itu mah ya. Tapi kalau sholat cepet mah asal bener aja bacaannya gitu ya, nggak apa-apa katanya. Sholat cepet mah asal bener tapi ya. Tapi kalau sholat lama nggak boleh itu, nggak boleh sholat lama. Bacanya amma yatasaalun, jangan ya, jangan. Kasihan apalagi kalau maghrib kan gitu ya, orang habis pulang kerja apa ini. Cepet yang sedang-sedang dah gitu ya bacaannya, jangan panjang-panjang. Sunnah setelah Fatihah membaca surat rakaat 1 dan rakaat kedua. Atau kalau nggak baca surat, ayat Al-Quran mana saja boleh ya. Ayat Quran mana saja boleh. Tapi tadi keutamaannya mah lebih baik satu surat full. Wal khamisu, rukun salat nomor 5. Ar-ruku'u, ruku. Nomor 5 ya. Rukun salat nomor kelima, ruku. Makrunan bitumakninah, dengan tumakninah. Hatta tastakirul a'do, sehingga anggota badan kita tetap. Wal wajibu fihi ayan haniya ba'dal Fatihah hatta tasilu kafahu ila rukbataihi in kana mu'tadilal khalqah wa sunnatu ayyasuya fihi zuhruhu wa unuku kasopai. Tasbihnya ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali bacanya? 3, yang sempurnanya 3 ya. Paling sedikit berapa bacanya? 1 juga. Paling sedikit itu subhanallahnya doang. Bisa segitu doang juga ya. Subhanallah, langsung itidal. Segitu gesah. Buat tarawih misalnya gitu ya. Subhanallah itidal kan gitu ya. Boleh segitu ge. Seukuran tumaninah doang ya. Tapi kalau mau sempurna mah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Lebih bagus lagi dilamain. Tapi sekali lagi ya, ini kalau lagi sholat sendiri. Kalau lagi sholat sendiri mah lamain, lagi ruku lamain, lagi sujud lamain. Itu utama.
bacanya misalnya 11 kali gitu ya, atau lamain aja lebih bagus karena itu rukun tawilah gitu. Tapi sekali lagi kalau sholat sendiri, kalau lagi jadi imam nggak boleh ya, yang standar aja bacaannya ya. Wasadisu nomor 6, rukun sholat nomor 6 al-i'tidal, bangun dari sujud dari ruku i'tidal ya. Makrunatan bitumakninah, itu pun harus tumakninah. Wal wajibu fihi ayyauda ba'da ruku la lima kana alai qablahu wa sunnatu ayyakula fi hali rafihi minar ruku. Kalau i'tidal mah bacaannya sami Allahu liman hamidah, terus Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, itu bacanya ada panjang tuh i'tidal mah ya. Kemudian di dalam i'tidal kalau sholat subuh sunat kunut, atau kalau taraweh malam 16 itu juga sunnah membaca kunut di rakaat kedua, ya, setelah i'tidal. Atau kalau sekarang ya, Gaza lagi diserang, Palestina lagi diserang, atau saudara-saudara muslim lah lagi ada yang dizolimi, diperangi, maka kita juga sunnah membaca kunut nazilah. Itu nggak usah subuh aja ya, habis maghrib boleh, habis isya boleh, habis jumatan lagi jumatan boleh itu mah ya, atau habis subuh dilanjutin bacaannya boleh itu mah ya. Itu juga dilakukannya pada waktu i'tidal. Sampai di situ dulu dah, nanti kita lanjutkan wasabi'u as-sujud marrotain, rukun salat nomor ke-7. Mudah-mudahan manfaat. Amin.